Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2 ingin membuat video bagaimana caranya untuk membersihkan diri alias bersuci atau yang lebih dikenal dengan toharoh ya. Nah, toharoh ini terbagi menjadi dua, yaitu karena najis yang pertama, yang kedua karena hadas. Nah, biasanya kalau karena najis ini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu najis yang ringan, sedang, dan berat. Tata cara membersihkan dirinya bagaimana? Yaitu tata caranya adalah mensucikan dari kotoran-kotoran yang menempel. Nah, yang kedua adalah karena hadas. Hadas juga ada nih penyebabnya, yaitu karena dua juga nih. Nah, karena hadas kecil dan juga hadas besar. Nah, gimana sih caranya membersihkan diri dari hadas kecil? Yaitu cukup dengan berwudu. Nah, kalau hadas besar gimana? Yaitu kita perlu yang namanya mandi wajib. Nah, kalau misalkan berwudu dan mandi wajib, ada juga tata caranya yaitu dengan tayamum. Nah, kita akan mempelajari beberapa tata cara membersihkan diri atau taharoh. Ya, yang pertama adalah membersihkan diri dari najis, yaitu dengan cara beristinja. Berikut cuplikan video tata cara beristinja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin mempraktekkan tentang istinja. Jadi sebelum mempraktekkan istinja, kelompok kami ingin menjelaskan tentang istinja. Jadi istinja itu menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya terlepas atau selamat. Sedangkan menurut istilah syariat Islam adalah bersuci sesudah buang air besar atau kecil. Beristinja hukumnya wajib bagi orang yang baru saja buang air besar atau kecil, baik dengan air atau dengan benda selain air. Alat-alat yang bisa digunakan untuk beristinja adalah batu, kertas, daun-daun kering, dan tisu. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat istinja dengan batu atau benda keras lainnya. Yang pertama, yaitu batu atau benda keras keset dan harus suci serta dapat dipakai untuk membersihkan najis. Yang kedua, batu atau benda itu tidak termasuk benda yang dihormati. Contohnya seperti roti dan lain-lain. Yang ketiga adalah sekurang-kurangnya dengan 3 kali usapan dan sampai bersih. Yang keempat, najis yang dibersihkan belum sampai kering. Yang kelima, najis itu tidak pindah tempat dari keluarnya. Yang keenam, najis itu tidak bercampur dengan benda lain, meskipun benda itu suci dan tidak terpercik air. Praktik tata cara istinja. Yang pertama adalah berdoa sebelum masuk kamar mandi. Doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang kedua, mendahulukan kaki kiri ketika masuk kamar mandi. Yang ketiga, memakai alas kaki ketika masuk kamar mandi. Yang keempat, menutup pintu dengan rapat. Yang kelima, membersihkan kubul atau dubur dengan tangan kiri. Setelah beristinja, hendaknya kita berdoa. Yang doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Yang keenam, menyiram kloset sampai bersih. Yang ketujuh, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedelapan, mendahulukan kaki kanan ketika keluar kamar mandi. Yang kesembilan, berdoa setelah keluar kamar mandi. Yang doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani.
Sekian materi tentang istinja dan praktik istinja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman semuanya? Jadi sekarang udah tahu kan bagaimana tata cara beristinja dengan benar? Nah, sekarang ada video nih bagaimana cara membersihkan hadas kecil, yaitu dengan tata cara berwudu. Nah, bagaimana sih tata cara berwudu dan biasanya kenapa sih wudu itu dilakukan? Nah, wudu itu biasanya dilakukan ketika hadas kecil keluar dari tubuh kita. Misalkan keluarnya sesuatu dari dubur atau anus dan juga kubul atau kemaluan. Yang kedua adalah menyentuh dubur dan kubul dengan telapak tangan. Nah, itu batal tuh wudunya. Nah, yang ketiga adalah hilangnya akal karena kita ketiduran tuh. Ya, biasanya kalau misalkan lagi sholat Jumat, ketiduran nih, ngantuk. Nah, wudhu lagi tuh, wudhunya batal. Dan juga bersentuhan antara kulit perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim. Nah, gimana sih tata cara wudhu yang benar? Berikut adalah cuplikan tata cara wudhu yang benar. Silakan disimak. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah. Aini ala tilawati kitabika wa kathrati dzikri lak. Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuhu awliyaik. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ma inni a'udzu bika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Allahumma waffini birahmatik. Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Mathabit qadami ala siratil mustaqim ma'a aqdami zila qadami ala siratil fin nari wa ma'a aqdamul munafiqina wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas shalihin. Nah, udah tahu kan gimana tata cara berwudu dengan benar? Kalau nggak ada air, gimana Mas Jo caranya? Yaitu dengan cara tayamum. Ada tata caranya juga nih tayamum, nggak sembarangan. Silahkan disimak video bagaimana tata cara tayamum yang benar berikut ini. Selanjutnya yaitu tayamum. Apa arti dari tayamum? Tayamum adalah mengusap tanah atau debu ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat untuk memenuhi kesucian sebagai syarat dibolehkannya ibadah. Tayamum merupakan pengganti wudu dan mandi besar. Tayamum merupakan keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan, seperti sakit misalnya. Selanjutnya, syarat tayamum. Yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, sudah berusaha mencari air. Ini diharuskan dan dipastikan bahwa daerah sekitar itu benar-benar tidak ada air, atau di daerah kampung terdekatnya itu benar-benar tidak ada air, atau memang sudah yakin tidak ada air. Yang ketiga, ada halangan karena sebab tertentu untuk menggunakan air. Misalnya kita dalam keadaan syafar atau dalam keadaan perjalanan, yang kemudian dalam perjalanan tersebut tidak memungkinkan kita untuk melakukan aktivitas berwudu, maka boleh melakukan tayamum. Yang keempat, menggunakan tanah atau debu yang suci. Tanah atau debu yang digunakan dalam tayamum adalah tanah atau debu yang benar-benar suci.
Kemudian rukun tayamum. Yang pertama adalah niat tayamum. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah atau debu. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku dengan tanah atau debu. Yang keempat, tertib. Maksudnya adalah secara berurutan. Nah, yang perlu diingat, tayamum hanya berlaku untuk satu kali sholat fardu. Baiklah, untuk selanjutnya marilah sama-sama kita saksikan bagaimana tata cara bertayamum. Yang pertama adalah menempelkan kedua telapak tangan kita ke dalam debu ataupun tanah, lalu kemudian membaca niat nawaitu tayamuma listibahati fardis sholati lillahi ta'ala. Kemudian menipiskan debu dengan membenturkan kedua telapak tangan atau meniup. Yang selanjutnya kemudian mengusapkan debu yang ada di telapak tangan ini ke wajah secara merata. Nah, kemudian untuk mengusap kedua tangan, kita mencari lokasi debu yang berbeda. Caranya sama dengan menempelkan kedua telapak tangan pada lokasi debu, kemudian meniupkan debu dengan maksud untuk menipiskan debu yang menempel, dan selanjutnya mengusap kedua tangan ya dengan menyentuh sampai siku sampai bertemu kembali ujung ibu jari, dan kemudian membasuh tangan kiri sampai sikut, kemudian sampai bertemu kembali ujung ibu jari. Kemudian ditutup dengan doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Kalau kita udah belajar bagaimana tata cara istinja, berwudu, dan juga bertayamum, kali ini kita akan belajar membersihkan diri dari hadas besar. Yaitu gimana sih caranya, Mas Jo? Caranya adalah kalian mandi wajib atau mandi junub ya. Untuk video mandi wajib, nah saya mohon maaf nih tidak bisa mempraktekkannya di kamar mandi, tapi saya ingin menjelaskan bagaimana tata cara dan urutan-urutan yang benar dalam mandi wajib. Yang pertama, disunahkan untuk menghadap kiblat saat kita melakukan mandi wajib. Nah, yang kedua adalah berniat. Niatnya bagaimana? Yaitu nawaitu ghusla li rafil hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Yang ketiga adalah membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali, didahulukan dengan yang kanan ya. Nah, setelah itu yang kiri. Seperti itu, membersihkan telapak tangan. Kanan dulu, baru kiri. Nah, yang keempat adalah mencuci atau membersihkan kemaluan. Jangan lupa, ini penting ya, sebelum kita berwudu dari tata cara tadi, yaitu kita membersihkan dulu kemaluan kita. Boleh juga dengan sabun, seperti itu. Yang kelima adalah, nah setelah mencuci kemaluan, dibersihin lagi tangannya. Setelah itu yang keenam, kita berwudu. Tata caranya gimana? Berwudu normal seperti biasa, seperti video tentang wudu tadi. Nah, berikutnya adalah yang ketujuh, membasuh sela-sela rambut. Nih, ya, sela-sela rambut kita bersihin. Pastikan sampai ke pori-pori. Dari jari-jari hingga kulit kepala tuh basah, ya. Tuh, bersihin semuanya nih dari kepala. Selanjutnya yang ke-8, yaitu menyiram kepala sebanyak 3 kali. Ya, habis dibersihin kita siram 3 kali. Ya, sela-selanya udah dibersihin, kita basuh 3 kali. Nah, yang ke-9 adalah menyiram dari kepala ke seluruh tubuh. Jadi semuanya harus basah nih, sela-selanya semua harus basah. Dan disunahkan mendahulukan bagian tubuh yang kanan. Nah, yang terakhir yaitu yang ke-10 adalah membasuh kedua telapak kaki sampai ke sela-selanya. Demikian beberapa urutan bagaimana cara
taharoh. Semoga kita semua dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.